Halo semuanya, perkenalkan, saya Nandini Putri. Dalam mini project ini, saya akan membahas isu krusial terkait pengendalian biaya melalui lensa akuntansi manajemen. Dengan judul Analisis dan Pengendalian Biaya Mutu, Quality Cost, untuk peningkatan efisiensi manufaktur di PT Indonesia Epson Industri. PT Indonesia Epson Industri adalah salah satu basis produksi penting bagi Seiko Epson Corporation, yang terkenal dengan produk printer dan komponen berteknologi tinggi. Tuntutan kualitas standar global yang ketat menjadikan pengendalian biaya mutu sebagai tantangan utama. Masalahnya, dapat dilihat adanya biaya kegagalan internal failure cost, yang terlalu tinggi, yang tercermin dari tingginya angka scrap, bahan terbuang, dan rework, pengerjaan ulang, di lini perakitan. Biaya-biaya ini adalah biaya non-value added, yang berarti pelanggan tidak mau membayarnya. Ini secara langsung menekan margin kontribusi perusahaan. Mini project ini memiliki 3 tujuan utama. Pertama, mengidentifikasi dan mengukur total biaya kegagalan internal PT IEI dalam 1 kuartal. Kedua, menganalisis akar penyebab kegagalan tersebut melalui kerangka akuntansi manajemen. Ketiga, merekomendasikan solusi yang strategis untuk menggeser fokus biaya dari penanggulangan kegagalan menjadi pencegahan. Metode yang saya gunakan adalah kerangka biaya mutu, Cost of Quality, COQ, model. Model ini mengklasifikasikan semua biaya yang berhubungan dengan mutu menjadi 4 kategori: pencegahan, penilaian, kegagalan internal, dan kegagalan eksternal. Serta menggunakan konsep analisis biaya non-value added untuk menekankan bahwa biaya rework dan scrap adalah pemborosan. Berdasarkan simulasi dan observasi data, berikut adalah hasil temuan utama. Pertama, ketidakseimbangan alokasi biaya. Alokasi anggaran untuk biaya pencegahan, seperti pelatihan dan desain proses, hanya sekitar 10%, sedangkan biaya kegagalan internal, scrap, rework, mencapai 60% dari total biaya mutu. Kedua, kerugian finansial signifikan. Total biaya non-value added akibat rework dan scrap diperkirakan mencapai Rp3,5 miliar per bulan. Jika kita hitung, ini setara dengan kerugian dari 1,4% total penjualan per bulan. Ini adalah biaya yang seharusnya bisa diubah menjadi laba. Ketiga, akar masalah operasional. Menggunakan pendekatan activity-based costing secara sederhana, driver utama tingginya rework adalah 1. Pelatihan operator baru yang belum optimal, menyebabkan kesalahan perakitan awal. 2. Pemeriksaan kualitas yang hanya berfokus di akhir lini, final check, bukan di setiap stasiun kerja. Ini meningkatkan biaya penilaian dan menunda identifikasi masalah. Sebagai kesimpulan, pengendalian biaya di PT IEI saat ini bersifat reaktif, berfokus pada perbaikan setelah kegagalan terjadi, yang sangat mahal. Saya merekomendasikan 3 tindakan strategis. Pertama, tingkatkan investasi pencegahan. Kami harus menggandakan anggaran untuk biaya pencegahan. Contohnya adalah peningkatan program pelatihan bersertifikasi untuk operator dan investasi pada pemeliharaan prediktif untuk mengurangi downtime mesin. Kedua, implementasi metrik biaya mutu. Akuntansi manajemen harus rutin menyajikan laporan biaya mutu sebagai persentase dari pendapatan. Target, menurunkan persentase biaya kegagalan internal sebesar 20% dalam tahun ini. Ketiga, pergeseran pengendalian kualitas. Ubah fokus dari inspeksi di akhir, biaya penilaian, menjadi kontrol proses di awal, dengan mengimplementasikan sistem quality at the source di setiap stasiun kerja. Ini akan mengurangi terjadinya rework secara dramatis. Dengan menggeser biaya dari kegagalan ke pencegahan, PT IEI dapat mengonversi pemborosan miliaran rupiah menjadi laba operasi. Demikian presentasi mini project mengenai analisis biaya mutu di PT Indonesia Epson Industri. Terima kasih atas perhatiannya.